Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita membaca kitab Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Masalah-masalah al-jahiliyah, masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita di masalah yang ke-40. Masalah yang ke-40, at-ta'til ka qauli ali fir'aun. Di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah adalah mereka melakukan ta'til, sama seperti ucapan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang diinginkan dengan makna ta'til adalah mengingkari, tidak mengakui akan adanya penciptaan, akan adanya pencipta dari alam ini. Ya, mereka tidak mengakui, bahkan mereka mengingkari akan adanya pencipta dari alam semesta ini. Itu makna ta'til, mengingkari. Terus mereka katakan, ya, langit ini atau bumi ini itu ada dengan sendirinya. Itu ada dengan sendirinya. Dan Syekh sudah menerangkan kepada kita bahwa yang menjadi atau manusia yang paling pertama melakukan mu'attilah, yang tidak mengakui akan adanya pencipta alam ini adalah Fir'aun. Ya, di sini disebutkan beberapa ayat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Wahai pembesar-pembesar, saya tidak mengetahui ada ilah, ada sesembahan selain saya untuk kalian. Demikian pula ayat bagaimana Fir'aun memerintah Haman untuk membuatkan baginya bangunan yang tinggi, la'alli ablugul asbab, supaya saya bisa berada mencapai pintu-pintunya. Asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa, yaitu pintu-pintu langit yang dengannya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Saya menyangka sesungguhnya dia adalah pendusta. Demikian pula ayat yang disebutkan, fa'uqid li ya Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin, sesungguhnya saya menyangka dia termasuk orang-orang yang berdusta. Ya, kata Syekh Fauzan hafizahullah, hadza huwa at-ta'til. Itulah yang disebut sebagai apa? Ta'til. Ya. Orang yang menganut pemahaman ta'til disebut sebagai mu'attilah. Disebut sebagai mu'attilah. Taib. Sekarang beliau bantah
bahwa pemahaman yang seperti ini, dan ingat ya, pemahaman ini banyak diikuti oleh orang-orang di masa sekarang, orang-orang liberal, orang-orang ateis. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan. Mereka ragu akan adanya yang menciptakan alam ini. Padahal kata beliau, wal fitar wal uqul tadullu ala kadhibi hadzal qaul. Fitrah manusia, akal manusia itu menunjukkan akan kedustaan ucapan ini. Kenapa dikatakan itu hanya sekedar pernyataan yang mengandung kedustaan, hanya sekedar kesombongan saja? Li'annahu la yumkinu wujudu makhluqin biduni khaliqin. Ya, karena tidak mungkin adanya makhluk tanpa ada khaliq, tanpa ada yang menciptakan. Makhluk itu artinya yang dicipta, khaliq artinya yang mencipta. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tercipta kalau tidak ada yang menciptakan? Iya. Bagaimana mungkin ada sesuatu kejadian, ya, tanpa ada yang melakukan? Ya, sama di pembahasan bahasa, tidak mungkin ada fiil kemudian tidak ada apanya, tidak ada fa'ilnya, tidak ada pelakunya, tidak mungkin. Jelas ya? Taib. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakan? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ya. Jadi sini hanya dua kemungkinan, ya. Dan ini ayat namanya istifham istifham inkari. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Ya, apakah mereka tercipta tanpa ada sesuatu yang menciptakannya? Ya, kalau dia tidak mengakui, itu tidak mungkin. Jelas ya? Kalau ada sesuatu yang tercipta, pasti ada yang menciptakan. Taib. Kalau ada sesuatu yang ada, maka pasti ada yang mengadakan. Kemungkinan yang kedua, amhumul khaliqun, atau apakah mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Iya. Jelas ya? Nah, makanya ayat ini dari fitrah manusia. Ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, dan di waktu itu Jubair bin Mut'im masih kafir, belum masuk ke dalam Islam, mendengarkan Nabi SAW membaca surah At-Tur di salat maghrib. Ya, beliau Nabi SAW membaca surah At-Tur di salat maghrib sampai pada bacaan ini. Sebab ini dalam surah At-Tur ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada sesuatu yang menciptakan, atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya? Iya. Ketika Jubair bin Mut'im di waktu itu dalam keadaan kafir mendengarkan ayat ini, dia dengar dari Nabi SAW, dari bacaan beliau, maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyutir. Ya, hampir saja hatiku ini terbang. Kaget dia mendengarkan apa? Nada atau bacaan-bacaan seperti ini. Sebab dia berpikir, oh, ada yang menciptakan, tidak mungkin tidak ada. Yang kedua lagi lebih ini, apakah mereka sendiri yang mencipta dirinya? Tidak mungkin. Nah, maka kata beliau, semenjak mendengarkan ayat itu, wadzalikal waqarul imanu fi qalbi. Ya, kata perawi yang meriwayatkan hadis, di saat itulah Jubair bin Mut'im mulai tumbuh keimanan di dalam hatinya. Dia masuk Islam disebabkan mendengarkan ayat itu dibacakan. Maksudnya di sini bahwa
Fitrah manusia saja mengakui akan hal tersebut, akan adanya apa? Akan adanya pencipta. Dan kita sudah sebutkan ya tentang kisah dari Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang mendebat orang-orang ateis. Sudah pernah diceritakan? Pernah dengar ceritanya? Sudah ya? Taib. Ini pembahasan yang ke-40. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ta'til. Ta'til artinya mengingkari akan adanya yang mencipta alam ini. Kemudian kata beliau, berpindah di pembahasan setelahnya, al-mas'alatu al-hadiyatu wal arba'un, masalah jahiliyah yang ke-41, nisbatun naqaisi ilaihi subhanahu wa ta'ala kal waladi wal hajati wat ta'abi ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, poin yang ke-41, mereka menyandarkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyandarkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan di sini kal walad, seperti ucapan mereka Allah itu punya anak. Wal hajati wat ta'abi, seperti mereka mensifati Allah itu butuh juga kepada yang lainnya. Wat ta'ab, Allah juga itu capek, letih. Nah, ini pensifatan-pensifatan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dhalik, tapi bersamaan dengan itu mereka sucikan, mereka bersihkan ahli-ahli ibadah mereka dari sifat-sifat tersebut. Maksudnya sifat kekurangan mereka sandarkan kepada Allah, tapi sifat yang mereka anggap itu kekurangan mereka bersihkan. Mereka tidak mau kalau sifat kekurangan itu disandarkan kepada siapa? Kepada pendeta-pendetanya, kepada ahli ibadahnya. Baik, apa maksudnya ini yang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, an-naqaisu dhiddul kamalat. Naqais, kekurangan, itu lawan dari kesempurnaan. Ya. Wa nisbatun naqais ila Allah Subhanahu wa ta'ala hadmun li rububiyyatih. Menyandarkan sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk cacat di dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Kenapa dikatakan bentuk cacat dalam tauhid rububiyah? Sebab tauhid rububiyah itu seorang hamba meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mengatur, ya, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Allah yang berkuasa segala-galanya. Allah tidak butuh kepada bantuan. Allah tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi siapa yang menyandarkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bentuk dari orang yang cacat di dalam tauhid rububiyahnya. Contoh misalnya kata Syekh, wadhalika kanisbatil walad ilahi, seperti menyandarkan anak kepadanya. Li'annal walida yahtaju ilal walad. Ini menurut mereka orang-orang jahiliyah, karena yang namanya ayah, ya, namanya bapak, itu perlu kepada apa? Kepada anak. Fal yahudu qalu Uzairun ibn Allah, maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair itu adalah anak
putra Allah. Wan Nasara qalu al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Wa musyrikul Arab qalu al-malaikatu banatullah. Orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan para malaikat itu adalah putri atau anak-anak perempuan Allah. Ini tiga-tiganya disebutkan dalam surah At-Taubah. Ya, jadi tiga ya. Nasara, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Para malaikat, orang-orang musyrikin Arab mereka juga mengatakan para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Berarti ini apa? Menyandarkan kekurangan, cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya kalau dikatakan Allah itu memiliki anak? Iya, berarti konsekuensinya apa? Di antara konsekuensinya Allah itu butuh kepada makhluk. Iya tidak? Allah itu butuh kepada siapa? Makhluknya. Iya. Dan perlu kita ketahui di pembahasan akidah asma wa sifat, ya, ada sifat-sifat yang ketika disandarkan kepada makhluk, disandarkan kepada manusia, itu menjadi kemuliaan, kebaikan. Tapi ada sifat, walaupun sifat itu baik untuk manusia, tapi ketika disandarkan kepada Allah, itu menjadi sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ini, ya, manusia kalau dikatakan punya anak, kemuliaan kan? Iya, iya, kemuliaan. Tentunya dalam akad nikah ya. Kalau punya anak di luar nikah itu bukan kemuliaan. Taib. Sekarang menyandarkan kepada manusia bahwa si fulan punya anak, kemuliaan. Sifat apa itu? Kemuliaan. Sebab kalau ada orang tidak memiliki anak, itu namanya apa? Sifat kekurangan. Iya kan? Tapi coba dikatakan Allah memiliki anak, disandarkan kepada Allah memiliki anak, ini namanya apa? Naqais, sifat cacat. Ketika ada orang mengatakan Allah memiliki anak, itu namanya apa? Menyandarkan sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ada sifat-sifat ketika disandarkan kepada manusia mungkin itu baik. Iya. Tapi ketika disandarkan kepada Allah itu adalah apa? Cacat. Contoh lain. An-naum, tidur. Ya. Manusia punya sifat tidur. Hah? Tidur kan? Kira-kira kalau kita tidak bisa tidur, itu kebaikan atau keburukan? Hah? Oh, itu perlu masuk rumah sakit itu. Kalau ada orang misalnya 1 pekan tidak bisa tidur malam, berarti sifat tidur ini kekurangan bagi manusia atau kesempurnaan? Kesempurnaan kan? Tapi lihat dalam ayat kursi, bagi Allah apa itu cacat atau kesempurnaan? Dalam ayat kursi dikatakan apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah disentuh oleh ngantuk, demikian pula tidur. Ketika sifat ngantuk dan tidur disandarkan kepada Allah, berarti itu apa? Cacat. Paham? Nah, seperti ini sifat orang-orang jahiliyah. Di antara orang-orang jahiliyah terkhusus tiga-tiganya dapat ya, Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik Arab, mereka semuanya menyandarkan sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sifatnya Allah itu memiliki anak. Taib. Di antara konsekuensinya kalau Allah memiliki anak, berarti Allah itu butuh kepada makhluknya. Di antara konsekuensinya kalau Allah butuh kepada anak, berarti Allah itu punya sifat at-taib, capek karena butuh kepada yang lain. Jelas ya? Nah, ini semua adalah akidah yang batil. Anehnya disebutkan oleh Syekh di sini,
Mereka menyandarkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu orang-orang Nasara mereka membersihkan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri. Coba lihat. Ya, kata Syekh di sini, mereka menyandarkan kepada Allah anak. Ya. Ma'a anna an-nasara yunazzihuna ahbarahum anil auladi waz zawjat. Tapi bersamaan dengan itu orang-orang Nasara mereka membersihkan, mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak-anak dan istri. Ya mungkin antum pernah dengar ya, pendetanya orang-orang Nasara itu yang sampai sekarang mereka yakini mereka tidak boleh menikah. Iya, mereka tidak boleh memiliki anak. Kenapa? Li'anna hadza naqsun fi haqqihim. Karena itu adalah bentuk cacat dan kekurangan bagi mereka. Jadi dia balik, subhanallah. Untuk Allah punya, untuk pendetanya tidak mau dibilang. Nah, sama halnya yang disebutkan di sini orang-orang musyrikin Arab. Ya, apa tadi keyakinannya orang musyrikin Arab? Apa yang mereka sandarkan kepada Allah? Mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Tapi bersamaan dengan itu, di waktu itu sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, mereka sangat membenci yang namanya anak-anak perempuan. Jelas ya? Mereka sandarkan malaikat itu adalah anak perempuan Allah, tapi untuk diri mereka sendiri ketika melahirkan anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Iya. Makanya disebutkan dalam ayat di surah An-Nahl, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Mereka menjadikan untuk Allah anak-anak perempuan, itulah para malaikat. Wa lahum ma yashtahun, dan bagi mereka sesuai dengan apa yang diinginkan dari hawa nafsunya. Maksudnya untuk mereka anak laki-laki. Ya, makanya dalam surah An-Najm disebutkan alakumudz dzakaru wa lahul untha. Apakah bagi kalian zakar laki-laki, bagi Allah anak perempuan? Apakah itu tilka idzan qismatun diza? Apakah itu adalah pembagian yang adil? Iya. Jadi dia balik. Sesuatu yang dianggap kurang bagi mereka, mereka sandarkan kepada Allah. Tapi untuk diri mereka, mereka tidak mau. Dan itu memang seperti itu kejadian di masa jahiliyah dahulu. Disebutkan ya di kelanjutan ayat ini, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Allah berfirman di ayat setelahnya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka orang-orang jahiliyah itu, ya, secara khusus orang-orang musyrikin Arab, apabila mereka diberi kabar gembira akan kelahiran anak perempuan, mereka menjadi hitam wajahnya, langsung berubah wajahnya menjadi hitam karena tidak senangnya dengan anak perempuan. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bi ayumsikuhu ala hunin am yabdussuhu fit turab. Hanya dua kemungkinan. Ya, ketika lahir di tengah-tengah mereka anak perempuan, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia harus pelihara anak ini dalam keadaan menanggung celaan, kehinaan di tengah orang-orang. Sebab diejek dia. Kalau ada orang kelahiran anak perempuan, kemudian dia pelihara, diejek terus sama orang-orang di sekitarnya. Kemungkinan yang kedua, am yadussuhu fit turab. Mereka harus kubur hidup-hidup di dalam tanah. Ya, mereka harus kubur hidup-hidup di dalam tanah. Nah, itu keadaan perempuan di masa jahiliyah. Mereka itu adalah makhluk yang sangat dihinakan. Datang Islam, mereka Islam memuliakan para perempuan. Jelas ya? Dan semoga sekarang, ya, kalau sekarang tidak ada lagi orang ya memilah-milah ya. Mungkin ada, tapi segelintir, sangat sedikit. Kalau anak perempuan dia tidak suka, kalau anak laki-laki dia suka.
Ya, bahkan sebagian orang sekarang kalau anak perempuan suka katanya karena tinggi uang paneknya. Ya. Taib. Ini diantara bentuk dari kelancangan yang disebutkan terkait tentang sifat orang-orang jahiliyah. Jadi Syekh di atas menyebutkan diantara sifat orang-orang jahiliyah, poin yang ke-41 ini, mereka menyandarkan sifat kekurangan untuk Allah, bersamaan dengan itu mereka mensucikan sifat-sifat kekurangan itu pada pendeta-pendeta mereka. Taib. Syekh menyebutkan di sini kisah jadi ada pernah seorang alim, seorang ulama yang dia pergi mendatangi salah seorang raja di Romawi sana. Falamma dakhala alaihi qala lahu, ketika sang alim ini masuk akan menemui raja Romawi tadi, maka si alim ini bertanya kepada pengawal-pengawalnya raja, kaifa zaujatu wal aulad, ya, bagaimana keadaan istri dan anak-anaknya raja ini. Dia tanya ke keluarganya. Faghadibal hadirun, maka pengawal-pengawal di waktu itu sangat marah kepada si alim ini. Ya, kenapa marah? Katanya, kaifa yasifu ra'isuhum bi anna lahu zawja wa auladan. Bagaimana mungkin engkau mensifati ya raja kami memiliki istri dan anak? Maksudnya apa? Kenapa engkau mensifati, bertanya tentang istri dan anak-anak, sementara yang namanya raja itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Karena kalau memiliki, berarti itu bentuk dari apa? Kekurangan, cacat. Ya. Maka ketika mereka mengingkari bahwa raja kami tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, maka si alim ini berkata kepada mereka, antum tunazzihuna ra'isakum aniz zaujati wal walad wa tansibunahuma ila Allah azza wa jalla. Kalian membersihkan raja kalian, bahwa raja kalian tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, sementara kalian menyandarkan anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semuanya terdiam. Ya, mereka tidak bisa berkata-kata. Maka di kelanjutan kisahnya disebutkan semua orang-orang di waktu itu menjadi marah, ya, dan di akhir disebutkan si alim ini mempermalukan semua orang-orang yang hadir di waktu itu karena mereka di iskatmat, ya, tidak bisa bicara terkait tentang hal itu. Taib. Selesai pembahasan yang ke-41. Taib. Kemudian berikutnya al-mas'alatu tsaniyatu wal arba'un, masalah yang ke-42 dari masalah jahiliyah, asyirku fil mulk. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan kesyirikan di dalam al-mulk, di dalam kekuasaan, dalam hal berkuasa. Kaqauli al-majusi, ini seperti ucapannya orang-orang majusi. Apa maksudnya ini? Mereka melakukan kesyirikan di dalam al-mulk, kerajaan, seperti orang-orang majusi. Kata Syekh Fauzan, min masaili ahli jahiliyati asyirku fil mulk kaqaulil majusi minhum. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal al-mulk. Ya, berarti tauhid apa yang cacat ini? Sama tadi, tauhid ar-rububiyah. Kaqaulil majusi minhum, seperti ucapan orang-orang majusi di antara mereka. Apa itu majusi? Kata Syekh di sini, orang-orang majusi itu sekelompok manusia yang berada di Persia sana. Ya, keyakinan orang-orang majusi
ya'buduna an-nirana wa yaqulun inna hadzal qaun lahu khalaqan lahu khaliqan. Ya. Orang-orang Majusi itu mereka adalah kelompok manusia yang menyembah api. Ya, menyembah api. Iya. Kemudian mereka mengatakan, ini di antara keyakinan orang Majusi, sesungguhnya alam ini memiliki dua pencipta. Jadi alam yang kita berada padanya itu memiliki dua pencipta. Siapa yang menciptakan alam ini? Kata mereka, an-nur wa dhalama, yaitu cahaya dan kegelapan. Iya. Fan-nuru khalaqal khair, cahaya itulah yang menciptakan kebaikan, dan kegelapan itu yang menciptakan kejelekan. Iya. Wa hadza syirkun fir rububiyah. Ini juga kesyirikan dalam hal rububiyah. Itu keyakinan orang-orang Majusi. Ya, para penyembah api. Jelas ya? Jadi mereka katakan alam ini ada dua menciptakan. Ada cahaya, ada kegelapan. Ya, yang mencipta kebaikan adalah cahaya, yang mencipta kejelekan adalah siapa? Kegelapan. Ya, makanya mereka terus pelihara api. Ya, karena itu yang mereka sembah. Ya. Mereka menyalakan api dan dia jaga jangan sampai apinya itu padam. Ya, sebab kalau padam apinya berarti terjadi apa? Kegelapan. Iya. Nah, kasihan juga ya orang-orang Majusi ini. Iya. Dia sendiri yang memelihara apanya? Tuhannya, kan begitu. Dia kan menyembah api, sementara dia sendiri yang apa? Yang menyalakan api. Taib. Ini yang disebutkan di sini dari kelompok orang-orang Majusi. Wa fi madhhabihim, di antara keyakinan mereka, keyakinan orang-orang Majusi yang ada juga sebagian kelompok manusia yang mewarisinya, ya, jawazu nikahil maharim, bolehnya menikahi mahram kita. Iya. Dalam Islam dilarang menikahi apa? Mahram. Mereka membolehkan. Wa min madhhabihim, di antara keyakinan mereka, al-ishtiraku fil amwali waz zaujat, boleh bersyarikat di dalam harta dan istri-istri. Ya. Fala yarawna li ahadin tamallukan khassa, mereka tidak memandang bahwa ada kepemilikan khusus terkait tentang harta dan istri. Apa maksudnya? Ya. Paham maksudnya? Bebas. Hartamu adalah hartaku, istrimu adalah istriku juga. Naudzubillah. Jelas ya? Itu keyakinan orang-orang Majusi dahulu. Maka kata Syekh di sini, fayashtarikuna fin nisa, mereka bersyirikat dalam hal perempuan istri, wa yashtarikuna fil amwal, mereka juga bersyirikat dalam hal harta. Wa alaihi asyuyu'iyatu fil waqtil hadir. Inilah keyakinan yang dimiliki oleh sebagian orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, orang Syiah Rafidhah membolehkan apa? Nikah apa namanya? Nikah mut'ah. Ya, kalau istilahnya orang nikah kontrak. Selesai kontraknya lepas, selesai lepas. Nah, ini siapa yang mewarisi? Kenapa ada keyakinan seperti itu? Dari orang-orang Majusi dahulu. Jelas ya, dari orang-orang Majusi. Maka kata Syekh di sini, wa hadza madhhabun batilun munaqidun lil adyani wal fitr. Ini adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan agama dan fitrah manusia. Iya, bertentangan, sebab yang seperti ini keadaannya bersyarikat dalam kepemilikan yang disebutkan tadi, yang disebut saja orang merasa jijik, itu hanya hewan-hewan saja. Ya, bersyarikat dalam hal makan, dalam harta, dalam istri, hanya hewan, orang yang tidak berakal. Iya. Maka ini adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan agama manapun dan bertentangan dengan fitrah manusia. Kata Syekh, fa khaliqul kaun wahidun ahadun, yang menciptakan ini, yang menciptakan alam ini wahidun ahad, dialah Allah yang maha satu, yang maha tunggal, maha esa.
fardun somad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan baginya. Iya. Wa qad abahal milkiyah al-fardiyah. Islam, syariat Islam membolehkan ya kepemilikan secara bersendirian. Ya, kepemilikan pribadi, dan mengharamkan dari menikahi mahram. Ya, ini poin yang ke-42 terkait tentang sifat orang-orang jahiliyah. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal al-mulk, dalam masalah kerajaan. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang memiliki kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun api, adapun cahaya, adapun kegelapan, itu semuanya adalah makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sudah Isya? Belum? Berapa menit lagi? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu wal arba'un. Masalah yang ke-43. Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah juhudu al-qadar. Mereka mengingkari takdir. Ya, mereka mengingkari takdir. Ini pembahasan masalah takdir, pembahasan yang sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena pembahasan takdir ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Jelas ya? Di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, mereka mengingkari takdir. Taib. Siapa yang tahu siapa orang ya setelah datangnya Islam ini, siapa orang yang paling pertama mencetuskan mazhab Qadariyah yang mereka mengingkari akan adanya takdir? Ya, atau sebelum itu, sebelum kita ke situ, kita jelaskan dulu ya apa makna dari al-qadar, takdir. Ya. Takdir itu kata Syekh di sini, takdir huwa ilmullahi bil asya, yaitu ilmu Allah tentang segala sesuatu, wa takdiruhu laha, dan penakdirannya terhadap segala sesuatu. Jadi maksudnya kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan telah menakdirkan segala sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang sudah tercatat di dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Tsumma khalaqahu laha, kemudian Allah yang menciptakannya. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil imani sittati. Keimanan terhadap takdir itu adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang keimanan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat. Kemudian diulang, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang jelek. Kata para ulama, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi wa tu'minu bil qadar, menunjukkan pentingnya pembahasan takdir itu. Ya. Hadisnya kan keimanan adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Setelah itu tidak disebutkan lagi antu'mina, langsung engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan negeri akhirat. Di akhir hadis Nabi mengulangi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini menunjukkan pentingnya pembahasan takdir. Jelas ya, karena di sana ada beberapa kelompok yang menyimpang di dalam Islam terkait tentang masalah takdir. Ya.
Di antaranya orang-orang Qadariyah dan di antaranya orang-orang Jabriyah yang kita akan bahas nanti insyaallah taala. Orang-orang Jabriyah ya, mereka mengatakan di antara keyakinannya ya, makhluk itu dia bagaikan bulu yang berjalan di padang pasir, bukan dia mengendalikan dirinya. Makhluk itu tidak memiliki kehendak. Segala sesuatu yang terjadi Allah yang menghendakinya. Jadi kalau makhluk terjatuh ke dalam dosa, makhluk bermaksiat, berarti Allah yang menginginkan hambanya untuk melakukan dosa. Nah, makanya di antara kelompok manusia yang menyimpang adalah mereka mengatakan, akan disebutkan ayat-ayatnya. Ini alasan orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, walau sya Allah ma asyrakna. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Iya. Jelas ya? Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Tapi ini memang karena Allah yang menakdirkan saya melakukan dosa, makanya saya lakukan. Ya. Ini namanya apa? Orang yang berdalil melakukan dosa dengan dalil takdir. Ini bahaya kalau salah paham tentang masalah takdir. Taib. Makanya insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan, akan disebutkan di buku ini apa poin-poin pokok terkait tentang keimanan terhadap takdir, supaya seseorang itu tidak salah memahami masalah takdir ini. Taib. Saya kira ini dulu, sudah masuk waktu Isya. Wallahu ta'ala alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.